Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Nama saya Fergiansyah. Di sini kami berdua akan mempresentasikan bagaimana cara merangkai Walkwi untuk mendeteksi suhu otomatis menggunakan Arduino Uno. Langsung saja kita masuk ke PPT-nya ya. Tujuan dan gambaran proyek. Apa yang akan dibuat? Yang pertama ada sistem pendeteksi suhu dan kelembapan otomatis. Selanjutnya ada tampilan data real time di LCD 16x2 atau 12C. Yang selanjutnya ada LED indikator merah jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada relay dan buzzer aktif saat suhu kritis. Simulasi lengkap di platform Walkwi Online. Dan selanjutnya ada upload kode melalui Arduino IDE ke hardware. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen hardware-nya. Di sini kita menggunakan Arduino Uno. Microcontroller AT Mega 328P, otak utama sistem ya. Arduino ini fungsinya sebagai otak utama sistem. Dan selanjutnya ada sensor DHT22, pembaca suhu dan kelembapan digital Singer. Dan selanjutnya ada LCD 16x2, 12C ya. Dan selanjutnya komponen selanjutnya ada relay modul. Fungsinya sebagai saklar elektronik, aktif saat suhu di atas atau lebih dari 30 derajat Celcius. Dan selanjutnya komponen selanjutnya ada LED yang warna merah. Fungsinya indikator suhu tinggi pin 8 Arduino. Dan selanjutnya komponen selanjutnya ada LED yang hijau. Indikator suhu normal pin 10 Arduino. Yang selanjutnya komponen selanjutnya ada buzzer, alarm suara aktif saat kritis. Yang selanjutnya komponennya adalah breadboard, konduktor rangkaian tanpa solder. Dan yang selanjutnya rangkaiannya adalah kabel jumper penghubung komponen MFFF. Dan selanjutnya fungsi tiap komponen. Nah, Arduino Uno ini fungsinya adalah memproses data dari sensor DHT22 mengendalikan LCD, relay, LED, dan buzzer melalui kode program C++ pada Arduino IDE. Dan yang kedua ada fungsi DHT22 sensor, pembaca suhu derajat Celcius dan kelembapan persen secara digital. Data dikirim ke Arduino via pin data pin 2. Yang selanjutnya ada LCD 16x2 12C. Fungsinya menampilkan nilai suhu dan kelembapan secara real time terhubung ke Arduino via pin SDA A4 dan SCR A5. Yang selanjutnya ada relay modul. Fungsinya bertindak sebagai saklar elektronik aktif saat suhu di atas atau lebih dari 30 derajat Celcius untuk menyalakan beban seperti kipas. Dan selanjutnya ada LED dan buzzer. LED dan buzzer ini fungsinya LED merah menyala plus buzzer berbunyi saat suhu kritis. Saat suhu kritis di atas ataupun lebih dari 30 derajat Celcius. LED hijau menyala saat suhu normal, kurang ataupun di bawah ataupun kurang dari 30 derajat Celcius.
itu LED hijaunya menyala. Dan yang selanjutnya ada rangka-rangka instalasi Arduino IDE. Prosedur instalasinya yang pertama ada buka Arduino CC, klik menu software. Yang kedua ada pilih paket sesuai OS Windows seperti Windows, Linux, MacOS, tergantung kita makainya apa. Yang ketiga ada klik just download untuk memulai unduh. Yang keempat ada cek file installer di folder download. Yang kelima klik agree pada lisensi agreement. Yang keenam ada pilih opsi instalasi. Kita klik next. Tentukan yang ketujuh ada tentukan directory, klik install. Yang 8 tunggu hingga proses instalasi selesai. Yang 9 klik finish, Arduino IDE siap digunakan. Nah, itu proses-proses ataupun langkah-langkah menginstal aplikasi Arduino-nya. Sekarang buat rangkaian di Walkui. Yang pertama buka Walkui online. Yang kedua tambah komponen. Ketiga hubungkan GND dan VCC. Yang keempat ada hubungkan tiap komponen. Yang kelima tulis atau paste kode. Yang keenam dan jalankan simulasinya. Cara membuat rangkaian di Walkui. Pertama, buka Walkui online. Kunjungi walkui.com, pilih New Project, lalu pilih Arduino Uno. 2. Tambahkan komponen. Klik tombol plus, cari komponen seperti DHT, LCD, relay, LED, buzzer, dan sebagainya. Hubungkan GND dan VCC. Sambungkan terlebih dahulu kabel GND dan VCC 5 volt ke breadboard sebelum komponen lain. Yang keempat, hubungkan tiap komponen. Klik pin komponen, tarik ke pin Arduino sesuai skema koneksi. 5. Tulis atau passcode. Klik tabel sketch.ino, masukkan kode program Arduino lengkap dengan library. Jalankan simulasi. Klik tombol play, pantau LCD, LED, dan buzzer bereaksi terhadap suhu. Skema koneksi pin Arduino. Komponen DHT22, pin komponen VCC, pin Arduino plus breadboard, keterangan power supply 5 volt, warna cover bisa disesuaikan. Dan untuk selanjutnya kita bisa baca sendiri di PPT ini. Lanjut, untuk kode program, yang pertama kita mengimport library seperti wire.h, liquid crystal 12C, DHT. Untuk penjelasan kodenya, include memanggil library wire12C, liquid crystal, dan DHT. Define artinya mendefinisikan pin DHT22 di pin 2 dan tipe sensor DHT. Inisialisasi, membuat objek DHT dan LCD dengan alamat 12C, OX27, 16 kolom 2 baris. Pin konstanta, relay pin sama dengan 7 dan LED pin sama dengan 8 untuk kontrol relay dan LED. Void setup, inisialisasi serial sensor DHT dan set pin relay serta LED sebagai output. Kode program, void loop, dan logika kontrol. Aru logic program, baca sensor DHT22, data valid, tampilkan di LCD suhu dan lembab. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, relay flash LED on, kipas dan alarm. Simulasi Walkui dan hasil pengujian. LCD display simulasi suhu 30 derajat Celcius, lembab 40%. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, LED merah, buzzer bunyi, relay high, kipas redup. Jika suhu di bawah 30 derajat Celcius, LED hijau, on, buzzer diam, relay low, kipas mati.
troubleshooting dan catatan penting. DHT22 terbakar atau konsleting penyebab kabel VCC dan GND terpasang terbalik. Solusi cek polaritas VCC ke flash GND ke min, beri dulu sebelum dijalankan. LCD tidak menampilkan teks. Penyebab alamat 12 IC salah atau kabel SDA atau SL tertukar. Serial monitor gagal baca DHT22. Penyebab kabel data lepas atau library belum terinstal. Relay tidak aktif saat suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Penyebab pin relay salah atau logic control terbalik. LED tidak menyala. Penyebab polaritas LED terbalik atau tanpa resistor. Demikian PPT untuk rangkaian walkway ini. Terima kasih. Baik, beginilah kurang lebihnya rangkaian yang kita berdua buat ya. Ini codingannya dan ini rangkaian elektronikanya. Kita run ya. Ketika suhu di bawah 30 derajat, maka lampu LED di sini akan mati. Dan kita akan coba menaikkan suhunya ke lebih dari 30 derajat, maka LED di sini akan hidup. Udah. Baik, sekian kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, kami mohon maaf ya. Jika ada kesalahan ataupun apa, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.